Oke, baik. Kita langsung saja. Saya akan menggunakan VirtualBox. Jadi dalam VirtualBox saya akan aktifkan VirtualBox lagi. Oke, saya akan menggunakan Windows 7 saja sebagai percobaannya. Pertama kita akan jalankan VirtualBox dulu. Nanti jadi yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita mulai melakukan dari proses download softwarenya, karena VirtualBox ini gratis, dia open source dari Oracle. Jadi kita bisa download secara resmi download dari situs resminya secara gratis tanpa harus berbayar. Oke. Kemudian kita akan lakukan proses instalasi sampai dengan proses penggunaannya, apa saja yang harus dikonfigurasi di Windows tersebut. Oke. Baik, ini adalah tampilan dari Windows 7 yang akan kita lakukan proses instalasi di dalamnya VirtualBox. Pertama kita akan lakukan proses download. Oke. Sebetulnya di website resmi dari VirtualBox itu sendiri diberikan cara-cara, bahkan dalam sebuah e-booknya saja ada tutorial-tutorial penggunaan dari VirtualBox itu sendiri untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, tinggal bagaimana caranya kita membacanya kemudian mempraktekannya saja. Tetapi ya seperti biasa, kalau ada yang memberikan videonya mungkin jauh lebih cepat dibandingkan jika kita membaca tulisan-tulisan tersebut. Oke, baik. Kita mulai dari virtualbox.org. Jadi ini situs resminya. Virtualbox.org adalah situs resmi dari VirtualBox yang akan kita gunakan. Dan saya melakukan instalasi ini di Windows, berbasis Windows, karena VirtualBox sendiri sebetulnya bisa juga dilakukan diinstal di platform seperti halnya Linux, Solaris. Nah, ini situs resminya, kita bisa lihat. Nah, di sini kita akan download. Nah, seperti yang tadi saya katakan, VirtualBox ini bisa diinstal di Windows host, bisa juga di OS X atau Macintosh, bisa juga di Linux, bisa juga diinstal di Solaris. Jadi tidak perlu khawatir ketika orang misalnya menggunakan sistem operasi yang saya gunakan di komputer saya misalnya Macintosh, bisa nggak? Bisa, VirtualBox ada. Tinggal kita download sesuai dengan platform yang kita miliki. Oke, karena saya akan mencontohkannya menggunakan Windows, maka saya akan download platform dari Windows, dan saat ini yang digunakan adalah VirtualBox versi 6.1.4. Oke. Nah, kita download. Kemudian selain kita download aplikasinya atau installernya, jangan lupa untuk download juga Oracle Virtual Machine VirtualBox Extension Pack. Ini sangat penting sekali, dan ini all supported platform, artinya apapun platformnya setelah download ini dan setelah kita install, maka kita lakukan instalasi extension pack-nya ini. Apa sih extension pack? Extension pack ini sebetulnya bisa dikatakan tambahan-tambahan fitur-fitur yang dimiliki oleh VirtualBox. Oke, untuk menjadikan VirtualBox itu lebih powerful. Oke, jadi selain kita download yang VirtualBox-nya, kita juga download extension pack. Oke. Oh iya. 32 ya. Ini Windows saya, bentar. Mohon maaf. Kita lihat. Windows 7 saya berapa?
versi berapa bit? Ternyata saya pakai yang 32 bit. Oke. Ini juga penting. Ini 32 bit. Baik. Karena versi 6 untuk VirtualBox itu tidak bisa support untuk mesin yang berbasis 32. Ini pun sebagai tambahan lagi. Artinya jika mesin kita dan sistem operasi kita berbasis 32, itu tidak bisa diinstal VirtualBox yang versi 6. Nah, kalau yang versinya ini nih, ada keterangannya, bisa dilihat. Please also use version 5.2 if you still need support for 32-bit host. Jadi di versi 6 ke atas sudah nggak bisa. Kita bisa pakai yang downgrade-nya. Saya ingin hanya menunjukkan bagaimana proses instalasinya nanti, baik yang versi 6, versi 5, 32, 64 itu ya bisa dibahas tersendiri. Oke, setelah tadi kita download lagi Windows Host. Years later, 6.5 hours later. Oke, cukup lama emang. Dan seperti biasa tadi, selain installernya, extension pack-nya juga jangan lupa, karena kita tidak bisa melakukan instalasi extension pack yang berbeda versi. Jadi kalau kita downloadnya versi VirtualBox-nya versi berapa, maka kita juga download extension pack yang sesuai dengan versi yang kita download. Oke. Baik, ini saya sudah download, selesai. Terus beberapa detik. 2,000 years later. 6.5 hours later. Oke, done. A few inches later. Oke. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Run. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Oke, 512 ya. Sepertinya perlu ditambahkan sama saya RAM-nya. Oke, nanti kita selesaikan dulu. Baik, kita lakukan proses instalasi seperti biasa. Next. Ya, next. Bisa dibaca lah. Ini suatu desktop, hanya next. Interface-nya yes. Install. Oke. Proses instalasi dimulai. Kita biarkan. Oke. Allow, yes, allow. Tentu saja di allow. Finish. Kemudian tadi jangan lupa kita install extensionnya. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Oke. I agree, bla bla bla, I agree. Yes. Oke, was installed success. Baik.
Ini kita sudah selesai menginstal virtual mesin VirtualBox. Sistem Windows 7 ini akan kita install. Saya akan contohkan install Windows XP yang simple. Windows XP saya akan coba yang versi 64. Oh, tidak ada ya. Oke, XP 192, create hard disk, create. Ini kita bisa memilih tipe hard disknya, bisa FDI, VirtualBox Disk Image, bisa virtual hard disk, bisa juga VMDK, virtual machine disk. Kalau saya biasanya pilih yang VMDK karena lebih fleksibel, bisa digunakan di virtual machine lainnya. Oke, kemudian ini pemilihan physical hard disk. Ada dua pilihan, yaitu ada dynamic, ada fixed. Kalau dynamic, artinya kalau kita nanti meng-create sebuah hard disk virtual, ukurannya misalnya kita pilih 10 GB. Nah, kalau kita pilih dynamic, maka 10 GB itu adalah jumlah maksimum. Sementara isinya adalah tergantung dari data yang digunakan oleh sistem operasi virtual ini. Tetapi maksimumnya adalah 10 GB. Sementara kalau fixed size, hard disk yang ada di hard disk host, hard disk real, itu akan dipotong sebesar apa yang kita pilihkan. Oke. Jadi kalau saya biasanya memilihnya itu dynamic all included, karena biasanya tidak semuanya kepake. Walaupun kita setting 10 GB, belum tentu kepake 10 GB-nya. Mungkin baru hanya digunakan 1 GB, 2 GB misalnya. Sehingga selisihnya itu masih bisa digunakan oleh komputer hard disk. Oke, ini adalah posisi penyimpanan, akan disimpan di mana. Hard disk virtual kita yang bernama XP ini akan disimpan di mana. Kemudian ini adalah ukurannya. Ukurannya bisa 10 GB. Kita create, bisa juga lebih, terserah. Nah, maka asumsinya sebuah mesin virtual sudah dibuat untuk Windows XP. Yang kita perlukan adalah proses instalasi, yang pastinya kita butuh ISO untuk melakukan instalasinya. Nah, sebelumnya kita pilih setting. Oke, kita pilih setting. Oke, ini adalah isi dari sistem operasi virtual yang XP ini. Ini adalah mesinnya, ibaratnya komputernya. Oke, ini RAM-nya, kita setting 192. Kita enable extension feature-nya. When check the physical address extension, feature of the host CPU will be exposed to the virtual machine. Jadi kalau kita cek informasi-informasi yang ada di sistem operasi yang ada di mesin host itu akan dapat dilihat. Oke, ini kemudian adalah boot order. Itu seperti booting pertama kita akan apa? Floppy sudah tidak zaman, kita checklist none saja. Optical, artinya kita pertama kali akan melakukan instalasi dari optical hard disk ini. Kemudian ini untuk input output APIC-nya. Ini waktunya. Oke, kemudian kita enable 3D-nya. Kemudian kita maksimumkan saja untuk video memorinya. Nah, di sini storage. Di sinilah kita akan mencoba untuk mengambil ISO-nya. Artinya kita harus punya ISO terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau kita udah menyimpan ISO, apakah bisa? Kita coba. Saya sih nggak tahu nih. Kalau tidak, kita perlu XP yang 32. Audio, agar di virtual mesin ini bisa mendapatkan audio yang ada di host. Network. Nah, ini network. Ini ada penjelasannya. Network sama virtual mesin disediakan 4 jenis adapter, 1, 2, 3, 4. Ini bisa digunakan 4-4-nya. Kalau kita cuma bermain satu, bisa cukup satu.
Kemudian pilihannya untuk network adapter ini ada NAT, ada NAT network, ada bridge, ada internal network, ada host only adapter, ada generic driver. Masing-masing apa sih maksudnya? Kalau NAT ini network address translation, artinya kalau host saya komputer Windows 7 ini bisa connect internet, maka Windows XP yang ada di dalamnya tanpa kita konfigurasi itu udah bisa internet karena NAT network address translation, dia udah ditranslasikan. NAT network jarang digunakan. Bridge adalah kita akan melakukan bridging terhadap jaringan yang host. Oke. Artinya kalau misalnya di sini kita punya IP favoritnya adalah kue au, terus katanya pasti nggak ada yang tahu. Oh tenang aja, gue tahu. 10.02.15 maka dia akan mengikuti. Jadi 2.16, 2.17, 2.8 dan seterusnya mengikuti IP yang di bridge tersebut. Kalau internal, ada kalanya kita bermain antar mesin dan tidak ingin terkoneksi keluar. Nah maka kita bisa pilih internal. Internal ini pun bisa kita pilih masing-masing. Misal antara satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa komunikasi, tetapi dengan komputer yang lainnya ini beda jaringan misalnya. Ini pun bisa, kita bisa menyusunnya itu, meng-create-nya sendiri. Sebagai contoh misalnya ini. Saya punya banyak. Ini LAN, tapi yang ini LAN 2. Artinya XP1 dengan XP3 ini nggak bisa connect karena berbeda jaringan LAN. Oke. XP2 bisa connect karena sama-sama berada di jalan LAN 2. Ini EHP1 berjalan di LAN, berarti bisa connect dengan XP1 ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang tergantung kebutuhannya, ingin bermain apa. Virtual machine ini akan kita gunakan untuk melakukan simulasi apa. Kalau secara umum biasanya saya pakainya NAT. Oke, ini biarkan saja default apa adanya. Serial port kita perlu aktifkan. USB itu kadang diperlukan, kadang tidak. Shared folder apabila kita ingin berbagi file dari komputer host ke dalam komputer virtual, ini kita bisa lakukan sharing foldernya. Oke, kita coba setelah melakukan setting. Ternyata tidak bisa, jadi kita membutuhkan versi yang 32. Lanjut lagi. Kita matikan dulu karena Windows XP-nya harus versi yang 32. Yang tadi saya masukkan yang versi 64. Storage kita pindah, kita rubah. Win XP 32. Oke. Kita mulai proses instalasi, dicoba lagi. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Oke. Mulai. Oke, enter. F8. Langsung create C, habisin aja. Enter aja langsung, kita pilih yang cepat. Format. Oke, langsung jadi puterin. Thank you dia. Sama-sama, Pak. Oke, lanjut. Komputer name-nya Chin isi nggak perlu.
Oke, ini seperti biasa settingnya. Next, OS Windows XP. Years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Welcome to Windows XP. Thank you. Oke, sudah. Oke, setelah selesai proses instalasinya, jangan lupa kita lakukan proses install GUES Edition. Install GUES Edition adalah tujuannya adalah tiada lain untuk menginstal driver karena setiap operasi itu memiliki driver. Nah, inilah di virtual machine drivernya. Dan dia sudah ada include di dalam VirtualBox sendiri, tinggal diaktifkan di device, pilih insert GUES Edition. Oke, next edition. Oke, continue. Ingat, di setiap sistem operasi yang kalian akan buat, setelah install beres, selalu install GUES Edition-nya. Oke, di GUES Edition itu ada macam-macam. Oke, sebagai contoh kita lihat sambil menunggu prosesnya. Nah, ini Virtual GUES Edition, ini macam-macam, drivernya macam-macam, jadi nggak usah khawatir, Pak, gimana kalau Windows, gimana kalau Linux, gimana kalau versi 64, gimana kalau versi 32, nggak usah khawatir karena VirtualBox GUES Edition ini sudah include di dalamnya versi-versi baik yang 64, Windows, Linux, bahkan Solaris itu pun ada, sudah disediakan, sudah dipersiapkan. Bahkan OS 2 pun Macintosh itu sudah dipersiapkan. Jadi VirtualBox itu sudah menyediakan driver-driver untuk masing-masing sistem operasi yang akan diinstalkan di dalam VirtualBox itu sendiri. Memang dalam prosesnya akan ada perbedaan-perbedaan pada saat proses instalasi. Contoh, ketika saya pengalaman melakukan instalasi Linux yang berbasis Red Hat. Berbasis Red Hat, baik ClearOS, CentOS, itu ada beberapa hal sebelum melakukan GUES Edition. Mungkin nanti untuk tutorialnya bisa saya buatkan di video lainnya, bagaimana proses instalasi Linux di dalam VirtualBox. Oke. Baik, apa lagi nih? Masih belum selesai juga prosesnya.
Oke, begitu selesai kita reboot untuk mengetahui hasil instalasi kita. Baik, kita bisa lihat hasilnya. Tiga dua. Sudah selesai. Windows XP sudah selesai terinstall. Oke. Windows Edition sudah terinstall. Kita lihat semuanya sudah terinstall driver-drivernya. Tidak ada yang tanda tanya karena dengan menggunakan tadi InfoWorks Edition ini menginstal semua driver-driver yang dibutuhkan. Oke, baik, sekian dulu untuk tutorial tentang konfigurasi VirtualBox dengan contoh instalasi Windows. Berikutnya nanti kita akan buatkan tutorial instalasi sistem operasi Linux dalam VirtualBox. Terima kasih.